Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dinamakan dengan transportasi ramah lingkungan atau transportasi berkelanjutan. Baik, yang dinamakan dengan transportasi berkelanjutan adalah sebuah konsep yang dikembangkan sebagai suatu antitesis terhadap kegagalan kebijakan, praktik, dan kinerja sistem transportasi yang dikembangkan selama kurang lebih 50 tahun terakhir. Secara khusus, transportasi berkelanjutan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas transportasi generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Dengan demikian, secara umum, konsep transportasi berkelanjutan merupakan gerakan yang mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam upaya memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat dalam konsep perencanaan kota. Konsep ini diterjemahkan sebagai upaya peningkatan fasilitas bagi komunitas bersepeda, pejalan kaki, fasilitas komunikasi, maupun penyedia transportasi umum massal yang murah dan ramah lingkungan seperti kereta api listrik maupun angkutan umum lainnya yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi khususnya di kawasan macet. Ya baik, adapun upaya untuk mewujudkan transportasi ramah lingkungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan upaya mencegah terjadinya perjalanan yang tidak perlu atau dengan menggunakan teknologi angkutan yang dapat mengurangi dampak lingkungan akibat kendaraan bermotor. Bentuk-bentuk yang terkait dengan upaya pencegahan atau pengurangan jumlah perjalanan yang tidak perlu dapat berupa pengembangan kawasan terpadu yang masuk kategori Compact City seperti kawasan Superblock, kawasan Mixed Asset Zone maupun Transit Oriented Development. Selain itu, pengurangan jumlah perjalanan dapat dilakukan dengan melakukan manajemen kebutuhan transport. Sebuah kawasan TOD umumnya memiliki pusat kawasan berupa stasiun kereta, metro, tram, atau terminal bus yang dikelilingi oleh blok-blok hunian, perkantoran, atau komersial berkepadatan tinggi yang makin berkurang kepadatan ke arah luar. Kawasan TOD umumnya memiliki radius 400-800 meter dari pusat terminal, yaitu dalam jarak yang masih dapat ditempuh dengan jalan kaki. Adapun beberapa bentuk penerapan TDM yang mungkin dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mendorong peningkatan okupasi kendaraan melalui kebijakan ride sharing. Yang kedua, menyediakan sarana angkutan umum yang cepat, murah, dan nyaman yang dapat menjangkau seluruh bagian kota. Yang ketiga, menyediakan fasilitas untuk mendorong penggunaan sarana angkutan tidak bermotor seperti jalur sepeda, jalur pejalan kaki yang dapat mengurangi ketergantungan kepada kendaraan bermotor. Kemudian menerapkan jam kerja yang lebih fleksibel atau pergeseran waktu kerja dan pemisahan waktu kerja dan sekolah untuk mengurangi bebas lalu lintas pada jam puncak. Baik, upaya kita untuk mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan pada dasarnya dapat dilakukan dengan upaya mencegah terjadinya perjalanan tadi. Adapun sarana transportasi yang dikembangkan untuk mengurangi dampak lingkungan akibat transportasi seperti kebisingan dan polusi udara umumnya mengarah ke penggunaan kendaraan tidak bermotor maupun penggunaan bahan bakar terbarukan seperti sinar matahari dan listrik. Bentuk-bentuk transportasi yang ramah lingkungan sebagai yang kita ketahui yaitu pedestrian, penyedia sarana dan jalur pejalan kaki yang aman dan nyaman. Yang kedua, sepeda. Sudah jelas sepeda merupakan alat yang ramah lingkungan. Yang ketiga, seperti sepeda listrik. Alternatif lain dari sepeda manual adalah sepeda listrik. Kemudian kendaraan hybrid, kendaraan yang dikembangkan dari bahan yang ultra ringan tetapi sangat kuat seperti komposit. Yang kelima yaitu kendaraan berbahan bakar alternatif. Beberapa teknologi bahan bakar alternatif seperti biodiesel, etanol, hidrogen, atau kendaraan dengan teknologi yang dapat menggunakan dua jenis bahan bakar secara bergantian. Yang keenam adalah kendaraan hypercar. Kendaraan jenis ini memiliki fitur konstruksi yang sangat ringan, desain yang aerodinamis, berbahan bakar hybrid, dan bahan aksesoris yang minimal. Sekian saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.